Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Rabu 30 November 2022, pekan pertama Advent, Pesta Santo Andreas Rasul. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai dengan 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan pesta Santo Andreas Rasul. Ayahnya bernama Yohanes, bekerja sebagai nelayan. Andreas juga bekerja sebagai nelayan. Ia bersama saudaranya Simon yang disebut Petrus merupakan murid-murid pertama Yesus. Panggilan sebagai murid diterima Andreas dan Simon ketika mereka sedang menebarkan jala di danau. Mereka menjawab panggilan itu dengan pergi meninggalkan jala mereka dan mengikuti Yesus. Andreas pergi meninggalkan jalannya ketika dipanggil oleh Yesus, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kini Yesus memanggil kita menjadi murid-muridnya. Kalau kita mengaku murid-murid Yesus, kita juga seharusnya mendengarkan panggilannya dan dengan segera bertindak. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus memanggil para murid untuk mewartakan cinta kasih Allah. Kita pun dipanggil untuk itu. Namun, kita kadang ragu tatkala mengalami kesulitan dan tantangan karena kita merasa lemah dan tidak layak untuk tugas perutusan itu. Yesus tidak memanggil dengan ukuran mata manusia. Yesus melihat hati kita. Yesus yang memanggil kita tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Ia akan membantu kita dalam melakukan tugas yang kita lakukan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus akan memilih murid, tentu Dia memiliki beberapa pertimbangan. Dia memiliki rencana besar atas dunia ini yang akan diteruskan oleh para muridnya. Namun anehnya, untuk tugas penting itu Dia tidak melangkahkan kakinya ke tempat di mana biasanya para bibit unggul berkumpul. Dia tidak ke sekolah teologi setempat untuk mencari beberapa murid terbaik. Tetapi Dia pergi ke tepi danau dan bertemu dengan beberapa nelayan. Dia menjumpai orang-orang yang sederhana, baik dalam hal pendidikan maupun dalam hal pekerjaan. Dengan optimis, Dia memanggil mereka untuk dibentuk seperti yang Dia mau.
Dia mengenal potensi yang diberikan Allah di balik kesederhanaan mereka. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau menganugerahkan para kudus bagi gerejamu. Hidup dan pengorbanan mereka menjadi api yang siap membakar hati orang yang terbuka akan kuasa-Mu. Juga diri kami, semoga kami mau selalu terbuka dan peka terhadap sabda-Mu, karena iman bertumbuh dari pendengaran akan sabda-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin.